Ladies and gentlemen, kembali lagi bersama gua, Gaudialmo, di segmen Seniman, di mana gua bakal nge-review film-film yang baru gua tonton. Di video sebelumnya, gua udah nge-review film Backrooms, dan di luar ekspektasi gua, kali ini gua nonton horor yang menurut gua lebih serem daripada Backroom, yaitu Obsession. Simpelnya, ini film tentang pelet. Yes, you heard me right. Pelet. Tapi dengan skala keseraman yang lebih tinggi daripada horor-horor lokal. Dan meskipun ini film tentang pelet, biasanya kan pelet itu cuma seputar merebut suami orang, merebut harta orang, ingin punya status. Tapi di sini lebih simple, tapi tetap serem. Jadi ceritanya, ada seorang laki-laki yang bernama Bear. Dia punya crush sama temen di dalam circle sendiri yang bernama Nikki. Dan Bear itu melakukan banyak cara untuk mendekati Nikki. Dan secara iseng dan tidak sengaja, dia membeli satu alat sulap yang di iklannya bisa mengabulkan segala keinginan yang lu mau. Sehingga Bear beli itu mengungkapkan keinginannya, dan apa yang dia inginkan terwujud. But be careful what you wish for. Karena bukan hanya Nikki itu mencintai Bear, tapi Nikki itu mencintai Bear secara ugal-ugalan. Yes, ugal-ugalan. Yang ugal-ugalan banget. Premisnya simple, tapi menurut gua ini film yang bagus dan layak buat ditonton di bioskop. Let's get to the review. Gua akan mencoba untuk membuat review ini tidak spoiler semaksimal mungkin. Kalau gua ada spoiler, ya maaf. Kita masuk ke hal-hal yang gua suka. Pertama, gue suka gimana film ini menggambarkan rasa mencintai yang berlebihan itu pada akhirnya bisa melukai diri lu sendiri dan orang yang lu cintai. Sehingga untuk mencintai, baik laki-laki ataupun perempuan ataupun sesama pasangannya, itu harus memberikan effort yang sama besar, yang timbal balik. Gak bisa kita mencintai seseorang karena kita suka banget sama dia, kita memaksa orang ini untuk cinta sama kita. Pun ketika udah mencintai, udah suka sama kita nggak bisa untuk 101% mencintai dia. Sehingga kita nantinya bakal obsesif, posesif, dan melakukan hal-hal negatif kepada orang itu. Kedua, acting dari para aktornya ini top notch. Iya, ini film low budget dan cuma ada 4 tokoh utama lah ya kasarnya. Ada Nikki yang dimainkan oleh Indy Navarrete, ada Bear atau Baron yang dimainkan oleh Michael Johnston, dan ada 2 temannya yaitu Sarah dan Ian. Dan masing-masing aktor di sini tuh memberikan effort yang maksimal untuk menutupi keterbatasan budget itu. Especially, gue suka banget sama Nikki. Baik Nikki menjadi Nikki ataupun Nikki yang menjadi Nikki. Karena di sini range actingnya Indy Navarrete atau Nikki itu sangat luas. Dari yang gemes-gemesan ada, yang nangis ada, yang serem-sereman ada. Itu pokoknya bagus banget. Plus, gue juga suka Bear, dimana di sini dia diperankan sebagai karakter yang loser, yang pussy, yang obsesif, yang pengen memiliki seseorang tapi dia nggak bisa menggapainya. Plus dia juga bodoh, cringe, awkward, itu tergambarkan dengan bagus di sini. Bahkan kebodohan dan kecringesannya dia itu juga berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang diambil di ceritanya. Misalnya, ketika dia udah kena masalah, iya dia udah ngelapor, tapi dia nggak berani untuk melakukan effort lebih karena di satu sisi dia udah mendapatkan apa yang dia mau, yaitu dicintai oleh crushnya dia, Nikki. Pokoknya losernya dapat banget lah. Lalu gue juga suka banget ada scene-scene yang dipanjang-panjangin sama si sutradara. Misalnya, ketika ada scene yang seharusnya udah di-cut kayak gini, tapi sengaja dipanjang-panjangin sama si sutradara dan editor untuk menambah suspense dan membuat kita terus terus tegang apa yang akan terjadi berikutnya. Plus ketika scene dipanjang-panjangin itu terjadi, suasana horor semakin terbangun di situ. Apalagi ada salah satu scene yang ketika gue menontonnya, karena dipanjang-panjangin itu membuat gue merasa tidak nyaman, makin serem jadinya. Dan FYI, salah satu rasa takut pribadi gue itu adalah ketika gue di stalk dan diikutin sama apapun itu. Jadi ketika di film ini seakan-akan Nikki itu ngikutin gua terus, gue juga menjadi serem. Rasanya tuh sama ketika lu menonton series Baby Reindeers, dimana lu terus-terusan diikuti, tapi di sisi lain si karakter juga pengen diikutin gitu. Jadi nano-nano rasanya. Lalu gue juga suka banget ketika Nikki yang awalnya lagi jadi cegil, tapi tiba-tiba bilang, oh oke, secara gemas ke si Bear. Itu bikin Nikki terlihat mood swing, terlihat gemasnya ada, lucu, cantik, tapi ini orang cegil. Lalu
gue juga suka banget jokes dan kondisi awkward yang dibawa di film ini. Ada beberapa momen di mana antar karakter itu saling ngejokes, atau ketika ada satu momen di mana Bear ngegodain Nikki tapi berujung krik. Nah itu gue suka banget sih. Lalu kalau suatu film itu main dengan magic, horror, apalagi hal itu tidak terjadi di dunia nyata, nah maka film itu harus membuat world building dan aturan yang jelas. Misalnya hal utama yang membuat kegaduhan itu si tongkat ajaibnya itu. Nah di sini aturannya tuh jelas banget. Lu bisa pakai tongkat ini dan lu bisa ngebatalin apa yang lu mau dengan cara atau menghilangkan nyawa orang yang lu targetin. Tapi mungkin di sini gue juga ada pertanyaan sih. Gue pengen tahu lebih dalam siapa perusahaan yang membuat tongkat ajaib seperti ini. Karena nggak mungkin hal yang terjadi kepada Bear itu sekali dalam 100 kesempatan. Lalu, gue juga suka banget dengan keberadaan si Sarah dan Ian. Ian itu beneran broski sama si Bear. Kelihatan mereka temen deket, mereka tektokannya bagus, chemistry-nya bagus. Lalu juga Sarah kelihatan menambah layers yang lebih untuk ceritanya. Ditambah dia juga udah punya kedalaman karakter, bikin kita simpati kepada dia. Sehingga ketika nanti klimaksnya itu terjadi, kita makin merasa simpati sama si Sarah. Apalagi ceritanya Sarah nanti itu bisa punya hubungan dengan si Nikki dan Bear. Yang mana hal ini juga udah dibangun dari awal, sehingga tidak terasa patah, tidak terasa muncul di tengah-tengah. Ngomongin lagi dikit tentang rasa diikuti dan di stalk. Gue suka banget scene ketika Nikki stalk Bear di film ini. Ada satu scene, ini menurut gue serem, di mana kamera itu berfokus ke Bear dan Ian. Mereka berdua ada di foreground dan backgroundnya itu kerumunan. Tapi lu masih bisa ngeliat Nikki memperhatikan Bear dari jauh. Tenang, ini bukan yang jump scare atau apa, tapi gue pengen menjelaskan betapa ngerinya film ini. Lalu, walaupun antagonis yang dibangun di film ini itu adalah Nikki karena dia kesurupan dan bukan menjadi Nikki yang kita kenal, tapi film ini tuh nambah layers dan dimensi karakter yang lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir, Nikki itu adalah korban. Nikki itu bisa suka sama Bear, bisa tidur sama Bear, bisa cium Bear. Itu bukan karena kemauan Nikki sepenuhnya, karena dia di bawah pengaruh magicnya si Bear. Jadi bisa kita bilang Bear itu memperkaos Nikki. Dan ini subtle banget, tapi kita bisa lihat ketika mereka berhubungan, dimana lu nanti bakal lihat Nikki itu ekspresinya tidak seperti mencintai lelaki yang dia cintai. Itulah kenapa aktingnya Nikki tuh top notch banget menurut gue. Dan kayak yang tadi gue udah bilang, Bear itu kan loser. Dan di sini semakin terlihat bahwa Bear dalam perspektif tertentu bisa menjadi antagonis dari cerita ini. Lalu, hal-hal aneh yang dilakukan oleh Nikki itu serem banget dan mesti kalian tonton sendiri. Hal-hal anehnya ini bukan hal-hal yang jump scare. Ada sih jump scare, tapi bukan itu poin gua. Di sini Nikki ngelakuin hal-hal yang beberapa hal dia lakuin hal-hal normal. Tapi di sini dia bikin menjadi ngeri banget. Ditambah dengan long take yang ada, itu menambah suasana horor yang ada. Bahkan sampai end credit pun kita masih bisa menyaksikan dia off screen melakukan hal itu. Dan kembali ini menekankan bahwa cinta yang berlebihan itu justru bisa menyakiti. Ini gue gak mau spoiler yang banyak ya, tapi hal sesimpel orang berdiri dan menunggu itu digambarkan sangat seram di film ini. Lalu ketika lagi tidur, layaknya pasangan lagi tidur bareng, mereka kan biasanya cuddle ya. Kalau lagi cuddle ya lovey-dovey, cinta-cintaan. Tapi di sini ketika Bear mau melakukan hal simple aja untuk menjauh dari Nikki, di sini reaksinya Nikki, wow, sinema, itu serem banget. Gue yakin setelah lu nonton itu, lu pasti kebayang-bayang hal itu akan terjadi ke lu ketika lu mau tidur nanti. Lalu ini ada side note aja, gue gak expect gue bakal kaget sama hal yang biasa aja. Ada beberapa jump scare yang serem dan menjijikan, tapi surprisingly ada satu jump scare yang biasa aja tapi bikin gue lompat. Kaget. Sumpah ini scene receh banget tapi bikin gue jantungan.
yaitu ketika Bear keluar dari toko magic. Gue nggak akan spill apa yang terjadi. Yang artinya, sound production di film ini itu bagus. Setiap kali ada jump scare, itu nendang banget ke jantung gue. Gue juga pertama kali merasa takut ketika melihat adanya adegan ditambah dengan fakta bahwa si Nicky itu technically diperkaos, lalu musiknya juga tegang. Jadi adegan itu bukannya hasrat sensual gue naik, tapi justru kayak no. Kalau gue bisa gambarin, ini versi light dari film Irreversible yang ada scene 10 menit tanpa di-cut sama sekali. Versi lightnya. Lalu ada gaya pencahayaan yang menarik banget di sini, bahwa si Nicky itu banyak ditaruh di ruangan-ruangan gelap atau di bayangan, yang mana bisa aja ini karena budget. Tapi menurut gua ini tuh sangat puitis. Kenapa? Karena satu, dengan ditaruh di bayangan, ini menandakan bahwa Nicky itu kehilangan jiwanya. Dua, setelah dia bersama Bear, dia menjadi berada di tempat yang gelap. Karena sumber masalahnya itu dimulai dari Bear. Ketika scene itu terjadi, walaupun kita nggak bisa ngelihat muka si aktrisnya, tapi suaranya dia, aktingnya dia lewat suaranya, itu sangat mendukung dan menutupi keterbatasan lighting tersebut. Lalu, gue juga nggak expect banget bahwa awal film ini itu bertemakan film romance. Awal film ini tuh cuma nunjukin scene lovey-dovey, romantis, cheesy orang PDKT kayak bapak kamu. Enggak lah. Tapi kayak bahkan bokap gue aja sampai bilang, mana horornya? Little did he know, emang serem filmnya. Lalu masih ngomongin lovey-dovey juga, tapi ini lebih kepada lovey-dovey friendship. Hubungan keempat karakter di film ini itu sangat kuat. Itu kayak berasa banget kita nontonin satu circle di satu film. Entah itu ketika empat-empat yang ngumpul, atau ketika geng yang cewek-cewek dan cowok-cowok. Ngerti gak sih? Kalian punya circle kayak gitu kan? Dimana di dalam satu circle yang ada cowok-cewek, pasti yang cewek-cewek ngumpul sendiri, yang cowok-cowok ngumpul sendiri, tapi mereka juga nyatu menjadi circle. Tadi gue juga udah mention tentang chemistry satu sama lain. Memang dapat banget. Di sini lempar-lemparan jokes dan tektokan jokesnya itu udah kayak Andre Sule. Pokoknya seru banget lah pertemanan ini. Lalu endingnya, oh my god, wow, gua suka banget. Itu menyayat hati banget endingnya. Tragis, nyesek, bikin kita mikir, ya dikit lagi harusnya bisa itu, atau ya seandainya kejadian A, B, C, D, tapi tidak terjadi. Lalu ada satu scene tersirat ketika Nicky itu cemburu ke Bear sampai dia memodifikasi badannya sendiri untuk menunjukkan bahwa dia ingin menjadi apa yang Bear inginkan. Tapi hal ini tidak digongkan di film ini, melainkan ditampilkan secara subtle, secara sopan. Tapi kalau lu sadar, ini bisa nunjukin karakternya si Nicky yang obsesif sesuai dengan filmnya. Dan satu alasan terbesar kenapa film ini bagus adalah Nicky menjadi MBG-nya gue. Enggak deh, bercanda. My bininya gue udah banyak banget. Enggak, bercanda. Enggak. Satu alasan kenapa film ini menjadi bagus banget adalah kreativitasnya. Meskipun film ini budgetnya itu sedikit banget, dan sebenarnya dalam beberapa momen bisa kelihatan sih bahwa film ini punya budget yang tidak sebanyak itu. Tapi hal ini bisa ditutupi dengan kreativitas skrip, acting, production, editing. Bagus banget lah pokoknya. Gue selalu apresiasi orang-orang yang gak punya dana banyak sehingga dia memanfaatkan kreativitasnya untuk berkarya. Lalu kita akan lanjut ke kontranya. Hal-hal yang gue kurang suka di film ini. Pertama, jujur, gue masih kurang ngerti maksud dari batu macan yang dikasih oleh Nicky ke Bear. Gue mikirnya batu ini bisa dipakai oleh si Bear ketika dia mau mengambil keputusan yang berat, yang krusial untuk ending dari film ini. Tapi ternyata itu tidak didalami secara lebih. Sehingga bagi gua, nggak apa-apa sih hal ini bukan menjadi hal yang utama, tapi please tolong didalami lebih dalam sedikit. Kedua, gua juga kaget dengan subplot yang tiba-tiba ada di poin menuju akhir. Kalau tadi kan gue bilangnya gue suka sama subplotnya Sarah, tapi
sorry to say, gue kurang suka sama subplotnya Ian. Gue kurang suka apa yang terjadi dengan Ian dan Nikki. Pertama, sorry to say, Ian sepertinya tidak seberapa dibandingkan Nikki yang selebgram, sehingga gue kurang mempercayai subplot itu. Lalu, perilaku Nikki ke Bear dan ke Ian ataupun ke Sarah di awal film itu terlihat sama aja, tidak ada satu orang yang lebih spesial daripada yang lainnya, sehingga bikin gue lebih tidak mempercayai subplot itu. Lalu ngomongin poin menuju titik akhir, ini menurut gue menjadi titik terendah dari filmnya. Vibes horror yang ditampilkan di tengah dan di akhir itu beda banget. Kayak di awal mereka itu sangat sopan nunjukin horornya, tapi creepy banget. Tapi di akhir kok horornya menjadi nggak konsisten, dalam arti gayanya itu berubah menjadi dar-der-dor. Walaupun jujur tetap bikin gue kaget dan takut sih. Lalu, tadi gue udah mention ya bahwa lu tuh sebenarnya kalau mau nonton ini harus sabar menantikan horor yang ada di film ini. Ini bukan kekurangan dari film ini, tapi sekitar 20 menitan film awal film ini itu benar-benar romance dan membuat ekspektasi orang yang datang ke film ini untuk nonton horor menjadi sedikit terbuyarkan. Kayak tadi contohnya bokap gue. Walaupun gue pribadi sebenarnya mendukung apa yang dilakukan oleh film ini, karena kalau dari awal udah horor, nanti nggak ada ceritanya guys. Gue nggak tahu ini karena budget atau gimana, tapi gue ekspektasikan dan gue kira penonton bakal melihat makhluk apa yang menghantui Nikki. Karena Nikki sendiri udah ditampakin setan berkali-kali, tapi penonton nggak tahu ini wujudnya seperti apa. Kemudian sama seperti batu tadi, gue harap ada penjelasan lebih kenapa Nikki itu sering tiba-tiba bawain dongeng tentang Hansel Gretel dan lain sebagainya. Karena meskipun dongeng yang dibawakan itu menceritakan apa yang terjadi ke Bear dan Nikki, tapi tujuannya untuk apa, gue belum tahu. Lalu yang terakhir, gue juga berharap film ini lebih menggambarkan seberapa pengennya Bear untuk memiliki Nikki, sehingga bukan cuma terlihat bahwa Nikki doang yang pengen memiliki Bear karena di bawah pengaruh magic itu. Tapi di awal gue expect-nya ditunjukkan seberapa fucked up-nya tindakannya Bear, seberapa nggak sehat tindakannya Bear untuk mendekati Nikki, atau untuk menambahkan bahwa dia punya Nikki. Oke lah, dia latihan ngajak kencan, stalking Nikki di IG, dan lain sebagainya. Tapi mungkin tingkat disturbingnya itu bisa lebih ditingkatkan. Misalnya, ini sorry to say, Nikki malah dijadiin objek dengan alasan bahwa Bear itu pengen memiliki Nikki sepenuhnya, dan Nikki itu selalu ada di pikirannya Bear walaupun tindakannya itu nggak sehat. Lalu bisa juga ditunjukkan bahwa Bear itu sangat cemburuan ketika Nikki menyebutkan satu cowok yang mungkin dia suka atau yang menjadi crushnya dia, atau sesimpel laki-laki yang mencuri perhatiannya dia di kelas. Oke, segitu aja review dari Seniman tentang Obsession. Menurut gua ini film yang horornya tetap berasa walaupun budgetnya kecil, tapi kreativitas di film ini bisa menutupi hal itu. Final score dari gua 84 dari 100 atau bintang 4 dari 5. Ini baru film bagus. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, nyalain lonceng notifikasi, share ke grup keluarga, ke grup RT RW, apapun itu, supaya selera kalian naik. Karena cuma selera gue yang bagus, nggak ada yang bercanda. See ya. Rebahan sana di sofa, rehatkan sejenak keretakan dalam